Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang saham dan corporate action dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Teori Portofolio. Nama kelompok kami adalah Sinja Faridia Anggraini Dwi Wirawan, Elik Sulistewati, dan Ilmi Norma Islami. Materi pembahasan yang kita bahas kali ini yaitu 1. Perbedaan saham preferen, saham biasa, dan saham treasury. 2. Nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. 3. Nilai pasar. Dan yang 4. Nilai intrinsik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinja akan menjelaskan mengenai perbedaan saham preferen, saham biasa, dan saham treasury. Apa sih saham itu? Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Menurut Sabto, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi, saham dijual melalui pasar primer atau pasar sekunder. Dalam berbagai pengertian, disimpulkan bahwa saham merupakan suatu bukti yang menyatakan kepemilikan saham suatu perusahaan besar. Perusahaan sebesar saham yang dimiliki dan kepemilikan saham tersebut dapat diperjualbelikan di efek bursa. Apa sih saham preferen? Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang diinginkan oleh investor. Hak istimewa pemegang saham preferen apa aja sih? Ada 3. Yang pertama, hak preferen terhadap dividen, hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Yang kedua, hak dividen kumulatif, hak kepada pemegang saham preferen untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Hak yang ketiga, hak preferen pada waktu likuidasi, hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan saham biasa pada saat likuidasi. Yang kedua, apa sih saham biasa? Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemilik paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hak apa aja sih yang pada hak saham biasa? Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah hak kontrol, hak penerima pembagian keuntungan, dan hak preemptif dan hak klaim sita. Yang pertama, apa sih hak kontrol? Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaan. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan,
Pemegang saham biasa berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan sebagai laba. Tidak semua laba dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke perusahaan. Laba yang ditahan ini merupakan sumber dana intern perusahaan. Laba yang ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Yang terakhir, hak preemptif. Hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan melakukan tambahan lembar saham. Jika perusahaan melakukan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan saham yang lama akan turun. Yang terakhir, apa sih saham treasury? Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Perbedaan saham yang belum beredar dengan saham yang dibeli kembali dari peredaran adalah saham yang belum beredar merupakan modal saham yang belum dijual atau belum diedarkan. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama akan digunakan untuk diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membeli kembali. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menekan laba per lembarnya. Yang terakhir ada alasan khusus, yaitu mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan. Perbedaan saham preferen dan saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa, terutama dari sepihak atau wewenang. Pemegang saham preferen berhak mendapatkan bayaran dividen lebih awal dari pemegang saham biasa. Nilai dividen untuk pemegang saham preferen telah ditetapkan besarannya, sehingga pemegang saham biasa hanya akan mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa memiliki hak suara yang lebih besar dari pemegang saham preferen. Sebagai contoh, hak suara dalam memilih dewan komisaris, direksi, dan jajaran manajemen perusahaan. Jika terjadi kerugian hingga kebangkrutan pada perusahaan, maka pemilik saham preferen memiliki hak untuk diutamakan dalam hal klaim pengembalian investasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa punya hak untuk membeli atau memesan kembali saham emiten, sedangkan pemilik saham preferen tidak. Ini ada perbedaan saham preferen dan saham treasury. Merupakan sebuah karakteristik yang akan memberikan pengetahuan mengenai jenis saham yang dimiliki perusahaan. Karakteristik saham preferen dan saham treasury sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan saham biasa. Perbedaan saham biasa dan saham preferen terletak pada pengakuan mengenai hak khusus pada perusahaan. Sedangkan saham treasury merupakan saham yang akan dikembalikan lagi ke perusahaan. Perbedaan saham biasa dan saham treasury dan saham preferen akan mudah dilihat pada akun yang dipergunakan dalam mengakui sumber dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya Ilmi Norma Islami akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi yang kedua ialah nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Beberapa nilai yang berhubungan untuk menghitung nilai buku suatu saham yaitu: 1. Nilai nominal, nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. 2. Agio saham, selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Agio saham ditampilkan di neraca dalam nilai totalnya, yaitu agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijual. 3. Nilai modal disetor, total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. 4. Laba ditahan, laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali kepada perusahaan sebagai sumber dana internal. 5. Nilai buku, nilai buku per lembar saham menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aset bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Materi yang ketiga ialah nilai pasar. Apa sih nilai pasar itu? Nilai pasar adalah nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini tergantung pada mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran saham bersangkutan di lantai bursa. Keempat ialah nilai intrinsik. Apa sih nilai intrinsik itu? Nilai seharusnya atau nilai intrinsik disebutkan juga dengan nilai fundamental. Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan dan analisis teknis. Analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain sebagainya. Sedang analisis teknis menggunakan data pasar dari saham, misalnya harga dan volume transaksi saham, untuk menentukan nilai dari saham. Dua macam analisis menentukan nilai dari saham. 1. Analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan. Data ini yang berasal dari data keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan sebagainya. 2. Analisis teknis menggunakan analisis data pasar dari saham, misalnya harga dan volume transaksi saham, untuk menentukan nilai dari saham. Analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan dan analisis teknis. Analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain sebagainya. Sedang analisis teknis menggunakan data pasar dari saham, misalnya harga dan volume transaksi saham, untuk menentukan nilai dari saham.
Dua macam analisis menentukan nilai dari saham. 1. Analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan. Data ini yang berasal dari data keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan sebagainya. 2. Analisis teknis menggunakan analisis data pasar dari saham, misalnya harga dan volume transaksi saham, untuk menentukan nilai dari saham. Saya Elik Sulistiawati akan melanjutkan slide berikut. Analisis teknis banyak digunakan oleh praktisi dalam menentukan harga saham. Sedangkan analisis fundamental banyak digunakan oleh akademisi. Pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba atau capitalization of income method. Karena melibatkan proses kapitalisasi, nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Pendekatan PER atau Price Earning Ratio. Alternatif selain menggunakan arus kas atau arus dividen dalam menghitung nilai fundamental atau nilai intrinsik saham adalah dengan menggunakan nilai laba perusahaan atau earnings. Menurut Abdul Halim, nilai seharusnya itu disebut dengan nilai intrinsik. Swatmusnan menyatakan bahwa nilai intrinsik menunjukkan present value arus kas yang diterima dari saham tersebut. Pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Apabila nilai intrinsik lebih dari harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai undervalued atau harganya terlalu rendah. Disarankan untuk membeli saham tersebut atau ditahan bila saham tersebut telah dimiliki. 2. Apabila nilai intrinsik kurang dari harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalued atau harganya terlalu mahal. Tidak dianjurkan untuk memiliki saham tersebut, atau bila telah memiliki saham tersebut sebaiknya dilepas. Dan yang ketiga, apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan. Kesimpulannya adalah, saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham. Jika perusahaan-perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa. Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin saja mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu yang disebut dengan saham preferred atau saham treasury. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.